Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan memasuki materi baru di kelas 8, yaitu kita akan bahas mengenai bangun ruang sisi datar. Ini kita lanjut materi geometri ya, yang ini sangat berkaitan erat dengan bangun datar yang sudah kalian pelajari di kelas 7 semester 2. Sebelum itu, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, dari gambar pasti kalian sebelumnya sudah pernah melihat gambar yang seperti ini, atau benda seperti ini, atau boneka lah. Jenis boneka yang berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini merupakan sebuah boneka Danboard, dibuat dari kertas kanton board. Ya. Boneka ini adalah kreasi dari Azumo Yoshihiko, seorang komikus. Dan bentuk boneka ini sangat unik, yaitu action figure yang ukurannya mini sekitar 7 cm dan 13 cm. Nah, dari boneka ini terlihat bagaimana sih cara membuat karton boneka tersebut secara manual. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus belajar mengenai konsep dasar dari bangun ruang sisi datar ini. Jadi itu nanti akan memudahkan untuk kalian bisa membuat boneka seperti ini. Ini adalah salah satu penerapan atau kegunaan ya dari konsep bangun ruang sisi datar di kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja manfaat dari belajar bangun ruang sisi datar? Nah, yang pertama, biasanya bangun ruang sisi datar juga digunakan untuk menghitung kapasitas air pada bak mandi atau kapasitas air pada kolam renang juga bisa. Jadi digunakan konsep bangun ruang sisi datar yaitu untuk menentukan volume ya, salah satunya. Atau kita bisa menentukan banyak wallpaper yang diperlukan untuk menghias dinding kamar atau ruangan. Nah, jadi ini menerapkan luas permukaan dari konsep dasar bangun ruang sisi datar. Nah, ini hanya 2 contoh saja, masih banyak lagi manfaat dari belajar bangun ruang sisi datar yang sering digunakan konsepnya di kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di bangun ruang sisi datar ini? Ya, tentu saja yang pertama ini ada kaitannya dengan segi 4 dan segitiga ya, yang sudah dipelajari di kelas 7. Jadi seluruh jenis segi 4 dan segitiga itu nanti akan bermunculan di bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, masing-masing nanti kita akan bahas mengenai ciri-cirinya seperti apa, lalu luas permukaannya, volume, dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, khusus di video kali ini kita hanya membahas dulu mengenai kubus dan balok, yaitu ciri-ciri dan luas permukaannya. Kita awali dengan ciri-ciri dari kubus dan balok. Kita kenal dulu apa itu kubus dan apa itu balok sebelum kita mencari luas permukaannya. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Nah, gambar sebelah kiri merupakan kubus dan gambar sebelah kanan merupakan balok. Nah, jadi ciri-ciri pertama kita bisa lihat pada sisi-sisi dari kubus dan balok. Nah, jadi kubus dan balok sama-sama memiliki 6 sisi. Jadi suatu bangun datar, yaitu kubus dan balok, ini sisi-sisinya berbentuk bangun datar ya. Jadi bangun ruang kubus dan bangun ruang balok ini memiliki sisi-sisi bangun datar. Untuk kubus, nah, dia memiliki sisi-sisi yang sama besar atau bangun datar yang sama berupa persegi. Jadi kubus terdiri atas persegi-persegi yang sama ukurannya. Sedangkan pada balok ada 3 pasang dari sisi-sisinya yang memiliki bangun datar persegi panjang yang sama. Misalkan kita perhatikan, yaitu bangun datar ABFE itu akan sama dengan bangun datar BCDH. Itu persegi panjang ABFE akan sama dengan BCDH.
ABCD akan sama dengan EFGH. Ini ya, BCD berarti bagian alas dan bagian atap. Sedangkan ADHE sama dengan BCDF. Jadi bagian kiri sama dengan bagian kanan sisinya ya. Jadi yang sisi-sisi yang sama yaitu ini, bagian depan dan belakang, bagian bawah dan atas, dan bagian samping kiri dan samping kanan. Nah, itu yang membedakan dari kubus dan balok dari segi sisi-sisinya. Nah, berikutnya bagaimana dari segi rusuknya. Jadi kubus dan balok itu memiliki 12 rusuk. Nah ini ya, rusuk-rusuknya itu lebih gampangnya kita perhatikan garis-garisnya. Garis-garis yang membentuk suatu kubus dan balok ini. Nah untuk kubus, dia memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ini jadi KL akan sama dengan LM, akan sama dengan MQ, akan sama dengan PQ, dan seterusnya. Jadi di sini misalkan dengan S ya. Panjangnya berupa S yang sama panjang ke semua rusuk semua rusuk pada kubus tersebut. Nah berikutnya, sedangkan balok itu juga memiliki 12 rusuk, tapi tidak ke-12-nya sama panjang. Nah ada 4 buah rusuk yang sama panjang, yaitu kita berikan nama panjang ya, atau P. Jadi 4 buah rusuk panjang yaitu AB, ini ya, AB, EF, HG, dan DC. Jadi itu yang memiliki ukuran yang sama, kita sebut dengan panjang. Berikutnya ada 4 buah rusuk lebar, atau 4 buah rusuk yang sama panjang yang kita sebut dengan lebar. Contohnya seperti pada gambar yaitu BC, FG, EH, dan AD, itu kan sama panjang. Dan satu lagi mempunyai 4 buah rusuk tinggi, atau 4 buah rusuk yang sama panjang yang kita sebut dengan tinggi, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Nah, jadi itu ciri-ciri dari kubus dan balok berdasarkan rusuknya. Nah, berikutnya dari titik sudutnya. Nah, jadi balok dan kubus itu sama-sama memiliki 8 titik sudut. Jadi titik sudut itu berada pada pojok-pojok ini ya. Nah, ini ada 8 semua. K, L, M, N, O, P, Q, A. Jadi titik-titiknya pada kubus yaitu yang saya sebutkan tadi, dan pada balok yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, memiliki 8 titik sudut juga. Nah, titik sudut juga merupakan 3 buah rusuk sembarangan yang berpotongan satu titik. Jadi titik sudut itu akan dituliskan dalam bentuk titik ya, titik sudut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan kubus terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mencari rumusnya, kita perhatikan dulu luas permukaan ini artinya kita harus mencari masing-masing luas dari sisi-sisi kubus tersebut. Sedangkan sisi-sisi kubus tersebut berbentuk bangun datar, yaitu bentuk persegi. Jadi kita akan lihat dari jaring-jaring kubus. Nah, ini salah satu jaring-jaring kubus ya, seperti ini. Jadi kalian perhatikan bahwa kubus itu terdiri atas 6 buah persegi. Sehingga kita cari luas dari persegi tersebut, yaitu 6 kali luas persegi. Sehingga luas permukaan kubus kita bisa rumuskan menjadi 6 kali luas daerah persegi, yaitu 6 kali S pangkat 2. Di sini misalkan panjang atau sisi persegi ini dengan S. Jadi ini yang kita dapatkan luas permukaan kubus. Untuk contohnya, misalkan diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, ini cukup mudah. Kita tinggal mencari luas permukaannya yaitu 6 kali S pangkat 2. S-nya diketahui 5 cm, sehingga akan ditoleh 6 kali 5 pangkat 2, yaitu 150 cm persegi. Kita lanjutkan untuk mencari luas permukaan balok. Nah, kita ingat ciri-ciri dari balok pada sisi-sisinya tersebut tidak semuanya sama ya. Tidak semuanya berbentuk persegi panjang yang sama.
Jadi ada 3 pasang yang memiliki ukuran yang sama. Sehingga kita bisa coba kita bongkar untuk balok tersebut menjadi jaring-jaringnya, dan masing-masing nanti kita akan cari luasnya. Nah, seperti ini ada 6 persegi panjang yang berbeda-beda ya. Jadi yang ini yang dipasangkan yaitu atap dan alasnya itu persegi panjangnya sama, depan belakang itu persegi panjang yang sama, dan samping-samping ini persegi panjang yang sama. Sehingga jika kita ingin mencari luas permukaan balok, kita masing-masing cari luas persegi panjangnya. Yang pertama, kita bisa cari luas daerah dari ABCD dan EFGH. Itu sama ya. Luas daerah ABCD itu kan sama dengan EFGH. Yaitu luas daerah alas akan sama dengan atapnya, yaitu P kali L. Nah, di sini sudah bisa berikan keterangan, yaitu DC-nya P dan CB-nya L. Yaitu tinggal P dikali L atau PL. Berikutnya kita akan cari luas daerah belakang dan depan. Itu akan sama juga luas daerahnya. Itu ABFE akan sama dengan HGCD, itu P kali T. Nah, kalian perhatikan, dan jika DC-nya kita misalkan P, AB juga akan menjadi P ya. Sehingga ABFE itu kita cari luas daerahnya yaitu P kali T. Itu kan diperoleh PT. Berikutnya kita cari luas daerah bagian samping, itu T kali L. Nah ini ya, T dikali L, atau LT juga boleh. Nah sehingga masing-masing nanti kita kalikan 2, karena ada 2 buah ya, dan kita akan peroleh luas permukaan dari balok tersebut. Nah ini masing-masing kita kalikan 2 untuk luas daerahnya tadi. Jadi kita sederhanakan, akan diperoleh luas permukaan balok yaitu 2 dikalikan PL ditambah PT ditambah LT. Jadi tidak sepenuhnya kalian harus menghafal, kalian harus ingat saja luas permukaan itu harus dicari masing-masing dari luas sisi dari bangun datar tersebut. Kita perjelas dengan contoh. Hitunglah luas permukaan balok jika panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut 12 cm, 8 cm, dan 5 cm. Nah ini sudah diketahui, kita tuliskan dulu untuk P-nya 12 cm, L-nya 8 cm, dan T-nya 5 cm. Sehingga jika kita langsung gunakan rumusnya tadi untuk mencari luas permukaan balok, akan diperoleh 2 dikalikan dengan 12 kali 8 ditambah 12 kali 5 ditambah 8 kali 5. Tinggal kita hitung saja, kita hitung perkaliannya dulu yang di dalam kurung. Lalu kita jumlahkan, baru kita kalikan 2. Sehingga akan diperoleh luas permukaan balok tersebut 392 cm persegi. Nah, untuk lebih menguji pemahaman kalian, silakan coba 2 soal berikut mengenai luas permukaan kubus dan balok. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Jika kalian ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.